di samping kanan kiri kita? Adakah mereka, apakah semuanya sudah sama seperti panjenengan? Mereka yang cerewet itu kemudian cerewetnya juga banyak negatifnya atau banyak positifnya. Ngukurnya satu, dalam sehari berapa marah-marah kepada suaminya. Loh lah kok guyu sampean terusan dikatakan. Berapa kali dalam sehari kita marah kepada orang tua kita, membentak orang tua misalnya. Berapa kali kita kemudian menolak atau tidak bisa melayani kebutuhan suami kita. Berapa kali misalnya kita membentak atau memarahi putra-putri kita. Ya napa jawabannya? Nggih, contohnya niku wau sing kadang-kadang niku lho nih. Nah, oke, kalau kemudian panjenengan semua yang hadir di majelis yang penuh barokah ini semuanya sudah baik, saya ning insya Allah 1 bulan enggak deh kalau marah sama suami. Enggak salah maksudnya. Enggak telat maksudnya. Nah, dalam 1 bulan enggak deh kalau marah kepada suami. Saya selalu mentaati beliau dan saya selalu bisa melayani beliau dengan baik dan sesuai dengan keinginan beliau. Sehingga beliau selalu tersenyum dengan saya misalnya. Sehingga kalau saya keluar rumah beliau seakan-akan berat karena beliau merasa sendirian di rumah. Iya. Yeah. Kalau misalnya itu yang terjadi di masyarakat kita, di kita sekarang ini, bagaimana kemudian masyarakat yang ada di samping kita? Sudahkah sama dengan kita? Kalau itu belum, nah itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana mereka bisa sama seperti kita? Bagaimana mereka kemudian sama dengan kita? Bukan malah sebaliknya. Kita yang asalnya bagus ini ikut ngerumpi, ikut nopo bahasa ya, ikut gosip gitu ya, ikut jalan-jalangan dengan mereka, kemudian kita menjadi terpengaruh kepada mereka dan ini yang tidak boleh. Kalau nggak ikut jadi ketinggalan informasi, kita akhirnya jadi ikut-ikutan gosip. Karena gosip itu memang digosok tambah sip gitu kan. Padahal aturan kita tidak begitu. Nah, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang sangat kami hormati, ini adalah spirit dari beliau, dari Kiai Hasan Abdul Wafi yang menyampaikan bahwa kita masuk ini harus izhari sya'airi ala thariqah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau sudah berpakaian kebesaran begini ini, sudah tidak ada lagi kecuali jalannya Nahdlatul Ulama itu kita jalani. Jalannya yuk nopo, yuk jihad, wow itu. Sudah tidak boleh lagi kita berbicara dapat apa kita dari fatayat. Yang ada adalah apa yang harus kita berikan untuk fatayat tercinta kita. Apa yang bisa kita persembahkan untuk fatayat kita. Apa yang kita bisa persembahkan untuk masyarakat kita. Dan itu dari fatayat Nahdlatul Ulama. Kalau kita tidak bisa merubah 10 orang, minimal 1 saja, dia bisa berubah. Karena kalau hari ini kita bisa merubah 1 orang, insya Allah bulan depan kita akan bisa merubah 2. Bulan depannya lagi kita akan bisa merubah 3. Belum depannya lagi, dalam 1 tahun kita akan bisa mendapatkan 12 orang. Mboten nopo-nopo. Wong Nabi Nuh saja hanya 40 orang kok, apalagi kita bukan Nabi. Itu yang harus menjadi semangat kita untuk dakwah. Jadi berapa orang yang dulunya tidak senang dengan sholawat itu sekarang menjadi senang. Tetapi sholawat itu memang benar-benar untuk menghadirkan Rasul. Menghadirkan Muhammad kita. Menghadirkan kekasih kita dalam kehidupan kita. Karena kalau Nabi Muhammad sudah hadir dalam kehidupan kita, insya Allah kita tidak akan pernah galau dengan kehidupan apapun. Pun mboten enten maling, kok nek aku gak melok iku aku ketinggalan zaman, mboten enten ngoten niku pisan. Kaya ataupun tidak kaya, kita tidak gamang. Kita diberi miskin, kita syukur kepada Allah. Kita dikasih kaya, kita syukur kepada Allah. Kita dikasih bangkrut, kita introspeksi kepada Allah. Tidak ada kata frustasi, tidak ada kata galau.
Yang ada hanya satu, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian kita bisa membelajarkan itu kepada putra-putri kita? Jadi daripada putra-putri kita yang kecil itu kemudian kita perdengarkan lagu-lagu yang nyun sewu. Dibuka titik. Loh, jenengan ngene yoro to. Ada jaran goyang nopo mawon. Ora ana Semar Mesen, mboten enten Semar Mendem. Daripada putra-putri kita dengar yang seperti itu, buka sidik jos lah enak jenengan salawatan, kemudian kita ajak itu. Yang itu insya Allah akan memberikan kedamaian dalam hati kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena kita bicaranya hari ini tentang kepemimpinan, dan kepemimpinan yang pas yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, assalamualaikum ya Rasulullah. Kita wajib dan harus selalu mengucapkan salam kepada beliau, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya Nabi Muhammad yang telah memberikan kepada kita suri tauladan tentang kepemimpinan. Nabi Muhammad itu mulai dari kecil beliau sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Beliau masih anak-anak, beliau bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang ada sekelilingnya menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana sih seorang pemimpin itu? Para pakar keilmuan menyampaikan bahwa yang dinamakan pemimpin itu adalah bagaimana orang bisa memberikan spirit, memberikan semangat kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dengan sukarela. Maka tadi dalam matur, kalau yang dinamakan efektivitas pemimpin dalam organisasi itu, pemimpin itu dikatakan berhasil kalau semua kegiatan yang ada di dalam organisasi itu bisa terlaksana meskipun tanpa adanya atau kehadiran ketua. Pun niku kuncine mek niku. Kok organisasi kok hanya bisa jalan nek ketuai melaku, niku berarti masih ada tanda kutip, masih ada tanda tanya besar. Bagaimana kita bisa memberikan spirit, memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di jajaran kita untuk berkenan melakukan kegiatan dengan suka hati. Sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, Nabi kita, Nabiullah Muhammad itu, beliau sudah melakukan itu dan memberikan contoh kepada kita. Masih anak-anak, beliau sudah melakukan, nih kalau bahasa sekarang OJT, on job training. Beliau magang, ikut pamannya itu kan namanya magang. Kalau bahasa jenengan sekarang OJT, on job training. Itu sudah diajarkan oleh Nabi. Sebelum beliau OJT, beliau ikut magang itu, beliau sendiri dengan sifatnya yang 4 itu, beliau kemudian melakukan bagaimana beliau mengumpulkan hewan ternak yang ada di situ, beliau yang mengembalakan. Beliau yang nyarikan rumputnya. Bagaimana menanamkan supaya orang kemudian jadi percaya kepada beliau. Awalnya hanya hewan ternak yang dimiliki oleh keluarga beliau. Tapi lama-lama hampir semua hewan ternak yang ada di Madinah pada saat itu kemudian beliau yang melakukan. Jadi di Makkah itu semua orang yang kemudian kaya, yang dia tidak bisa atau tidak punya waktu untuk mengembalakan kambingnya, hewan ternaknya, untanya, Rasul yang mencarikan makanannya. Karena sifat beliau, kemudian orang menjadi percaya. Harusnya ketika kita sudah memakai seragam fatayat ini, seperti itulah kita. Jadi bunga melati itu kalau dicium harum itu harusnya ya dari kita ini. Jangan sampai kemudian ada orang bilang kok kemudian lihat, iku fatayat kok ngunu, lah itu gak boleh. Yang boleh adalah bagaimana kemudian fatayat ini memberikan citra harum, memberikan citra putih bersih. Jadi ini ono gosip itu duduk fatayat, enggak levelnya deh.
ada bahasan kok ngerumpi, enggak fatayat deh. Kalau fatayat itu majelis taklim. Kalau fatayat itu pengajian. Kalau fatayat itu sholawatan. Kalau fatayat itu bedah buku. Kalau fatayat itu sharing knowledge. Harusnya itu. Fatayat itu istighosahan. Ibu muslimat itu tahlilan, tibaan, yasinan. Itu yang kemudian harus kita. Bukan kemudian sebaliknya. Apa yang dilakukan itu tibaan tapi karo ngerasani wong. Lah niki mboten fatayat deh. Tibaan karo ngrumpi mboten. Karena apa? Karena ketika kita tibaan, ketika kemudian kita membaca sholawat, pada saat itulah sesungguhnya waktu yang luar biasa untuk menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW pada diri kita. Dan betapa nikmatnya ketika Rasul bisa hadir di tengah-tengah kita. Betapa nikmatnya kita. Wis ta sing duwe utang masih duwe utang pirang-pirang puluh atus niku lak ilang utangnya. Artinya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Lung jenengane yo apal lho ayate. Ayate yo apal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Ayat ini apal, kadang-kadang diwoco sampai lagunya bagus kita mendengarkan. Tapi dalam implementasi keseharian kadang-kadang iki sing ngono, ya Allah Gusti, gula kok ya larang. Apa-apa munda. Bojo mangan nek ora enak ya ora gelem. Nate ya muni ngoten. Wis kesel tibakno bojoku ya bayar sekolah yo larang men. Pernah enggak begitu? Dan apakah itu yang kemudian setiap kali kita lakukan? Kalau kita hafal ayat tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala problem yang ada dalam keluarga kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Ning tapi sampai saiki aku urung nate ya oleh ngono misalnya. Saya belum pernah dapat itu. Berarti yang perlu kita introspeksi bukan ayatnya, tetapi diri kita. Bukan ayat Al-Qur'annya yang salah, tetapi mungkin dalam diri kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa kita perlu kita perbaiki. Bener enggak tadi berangkat dari rumah ke sini ini memang benar-benar niatnya majelis taklim untuk mendapatkan ilmu, untuk sharing keilmuan, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang itu berupa es atau nasi soto atau kemudian berkat dan lain sebagainya.